dengan penuh semangat karena kita mau bersukacita pada pagi hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, besok bersuka, selamanya bersuka, bersuka citalah. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Yes, Kristus. amin. Silakan duduk. Mari saat ini kita mau memulai persekutuan doa kita. Kita mau arahkan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau buka persekutuan doa kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, Engkaulah Bapa kami yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Dan Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan juga yang selalu setia kepada kami. Sungguh Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Engkau juga memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau datang ke dalam bait-Mu. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Sebelum kami masuk lebih lagi, saat ini kami juga mau mohon ampun untuk segala kesalahan-kesalahan, untuk segala dosa-dosa yang sudah kami perbuat, baik yang itu kami sadari maupun tidak kami sadari. Ampuni kami, orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kami rahmat kerahiman-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami percaya Engkau sendiri juga akan selalu mengampuni seluruh dosa-dosa kami. Dan Engkau sendiri yang akan melayakkan kami untuk kami dapat memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala kasih-Mu yang selalu ada bagi kami. Dan saat ini
kami mau datang kepadamu dengan ucapan syukur kami. Kami mau bersyukur untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Benar, kami bawa korban syukur kami yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Benar Tuhan, Kau sungguh baik dan kami mau selalu bersyukur kepada-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Kami mau Tuhan. selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan.
kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa baik. Terutama kami mempunyai Putramu Yesus Kristus yang sudah menebus segala dosa-dosa kami. Engkau yang selalu memperhatikan kami. Engkau yang selalu ingin menyelamatkan kami agar kami dapat memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus untuk segala kebaikan. Terima kasih. Saat ini kami mau terus memuji, memuliakan Engkau. Kami mau terus meninggikan nama-Mu karena Engkau, karena kebaikan-Mu yang sudah kami rasakan. Kami mau membalasnya dengan segala puji-pujian yang kami akan naikkan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Semua doa ini kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, siapa yang merasa Tuhan Yesus sungguh baik, boleh angkat tangannya. Ya, mari saat ini kita mau puji Tuhan, mau enggak? Mau menyanyi untuk Tuhan kita Yesus Kristus? Mau enggak semangat? Ayo mau ya? Yuk mau kita bangkit berdiri. Nanti boleh ya. Kalau misalnya mau nari, mau joget, mau apapun boleh ya. Mau rock and roll atau apapun silahkan ya. Yang semangat ya. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, ya. Yesus baik, untuk amat baik.
adalah Amin. jalan kebenaran Yes. untuk kita semua. Amin. 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 Ya, mari kita mau terus puji Tuhan kita. Kita nyatakan, Yesus Engkaulah jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Yang selalu kami puji dan kami sembah. Silakan duduk, opa oma semua. Dan saat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kita, dialah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Dan saat ini kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Nya. Saat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia menebus dosa kita bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah-Nya yang mahal. Oleh karena itu, saat ini ya Yesus, kami datang kepadamu. Biarlah kami menjadi seperti yang Kau ingini. Kami mau merubah segala hidup kami. Kami mau terus masuk di dalam pertobatan kami setiap hari. Karena Engkau adalah Allah yang selalu mengampuni kami. Engkau selalu menebus segala dosa-dosa kami dengan kuasa darah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Inilah janji kami kepadamu Tuhan. Kami mau meletakkan segalanya di dalam tangan-Mu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti
maraya shikaraya raya maraya shikaraya raya. Maraya maraya shikaraya raya maraya shikaraya raya raya maraya shikaraya. Maraya maraya shikaraya maraya shikaraya raya maraya shikaraya maraya. Himalaya shikaraya raya raya. Maraya maraya shikaraya maraya shikaraya maraya raya raya. Maraya maraya shikaraya maraya raya. Sikiana maralaya. Kia maraya shikaraya. Berjalanlah selalu bersamaku. Aku yang akan selalu memegangmu. Amin. Aku tidak akan pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Janganlah engkau cemas. Janganlah engkau khawatir. Aku akan selalu bersamamu. Amin. Terima kasih Yesus. Kebaikanmu sungguh luar biasa ya Yesus. Engkau adalah Allah kami. Engkau yang selalu menolong kami. Dan saat ini kami juga sungguh merasakan bahwa Engkau ada bersama kami. Engkau ada di samping kami, memeluk kami, menopang kami. Sungguh kami bersyukur untuk semuanya ini ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan pernah tinggalkan kami ya Yesus. Selalu ada bersama kami. Dan bila sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu melalui anak-Mu yang telah Engkau panggil, yang telah Engkau pilih, Bapak Timi. Kami percaya Engkau telah mengurapi dia. Biarlah apa yang akan ia katakan pada pagi hari ini, semuanya hanya berasal daripada-Mu. Dan bagi kami, bukakan hati kami, pikiran kami, juga telinga kami. Biarlah semua firman-firman yang akan Engkau katakan kepada kami bisa masuk ke dalam hati kami, bisa kami olah, kemudian bisa tumbuh, berbuah, dan buahnya bisa kami bagikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan. Sebab Engkaulah Allah yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu semua. Tes. Terima kasih, selamat pagi, shalom Om Tante, Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Waduh, luar biasa, terima kasih. Saya sungguh senang hari ini bisa hadir di sini. Buat saya, hari ini bisa hadir di sini merupakan sebuah mujizat. Karena istri saya juga tahu, berapa hari terakhir ini saya ngegelepak kayak kuda nil lah, terbaring di ranjang. Gak bisa keluar dari kamar selama 5 hari. 2 minggu yang lalu saya habis pelayanan ke Pontianak. Nah balik dari situ saya sakit, meriang gitu. Wah saya pikir saya positif nih. Terus saya tes tapi nggak positif, baik-baik aja. Meriangnya cuma 2 hari. Habis itu Bapak Ibu semuanya sakit badannya minta ampun luar biasa. Ini semua tulang kayak ditusuk-tusuk, cenut. Aduh sakitnya minta ampun sampai istri saya sampai bingung. Perasaan orang mau melahirkan aja nggak seheboh kamu deh kalau sakitnya. Katanya para bapak-bapak ini memang harus belajar nahan sakit dikit gimana. Om Tante semuanya, selama 5 hari terakhir saya hidup itu dari painkiller jadinya. Pokoknya tiap berapa jam sekali harus minumin penahan sakit aja. Kalau enggak itu badan sakitnya luar biasa. Saya terbangun pagi hari bukan karena lapar atau karena kebanyakan tidur, karena obat penahan sakitnya itu udah hilang. Nah hal itu pun masih terjadi sampai kemarin pagi. Sampai akhirnya kemarin pagi saya udah pikir, aduh kayaknya saya nggak bisa pewartaan nih. Kemarin malam saya harus pewartaan di Persekutuan Doa Katedral, terus lanjut paginya di sini. Dan saya belum bikin apa-apa. Padahal saya tahu kalau saya minum obat lagi penahan sakit, abis ini pasti saya tidur lagi nih. Terus kapan saya bikin bahannya gitu. Akhirnya ya udah saya makan 1, terus abis itu
Saya bawa dalam doa aja, Tuhan saya mau serahkan aja semuanya dalam tangan Tuhan. Saya nggak tahu deh hari ini gimana, kalau memang masih sakit, apakah nanti malam saya harus bawain firmannya online kah, atau gimana, biar yang terjadi sesuai kehendak Tuhan aja. Tapi pagi kemarin saya mendadak punya kekuatan buat ngelawan rasa ngantuk. Jadi pas istri saya pergi nganter anak-anak, saya lawan ngantuknya, pokoknya saya ke depan komputer, saya siapin bahan. Saya imani aja pokoknya saya pasti bisa sembuh. Saya kerjakan semuanya, toto istri saya udah balik, toto dia nanyain, mau makan nggak tuh? Pas saya lihat jam sudah menunjukkan waktu jam 2 siang, saya baru sadar. Obat saya tuh udah habis harusnya dari sekitar jam 12, harusnya efek obatnya tuh udah hilang jam 12 dan harusnya saya sudah merasakan sakit lagi. Tapi luar biasanya kalau nulis firman Tuhan itu beda sama kalau tidur kayaknya ya. Saya percaya tuh luar biasanya Tuhan, kuasa Tuhan kita lewat firman Tuhan yang saya lagi tulis-tulis di situ, lagi coret-coret mikirin Tuhan ini saya harus ngomong apa kemarin di katedral dan saya besok mau ngomong apa di PD Lansia. Firman Tuhan kasih saya kekuatan. Bapak Ibu, sampai terakhir saya minum obat adalah kemarin pagi. Dan sampai hari ini saya nggak makan obat lagi. Istri saya udah beli obat baru lagi kemarin. Karena saya udah konsul lagi dokter nih. Dok obatnya nggak mempan, dia udah beliin lagi. Nggak saya makan Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan jadinya ya, luar biasa kuasa firman Tuhan. Bapak Ibu semua, saudara-saudari terkasih, hari ini sebentar ya, saya share screen dulu. Hari ini tema yang mau kita bahas adalah harga sebuah pertobatan. Buat yang belum kenal saya, nama saya Timoteo Pelus, saya dari Persekutuan Doa Santo Laurentius, Paroki Santo Laurentius Sukajadi. Saya suaminya dari singer yang tadi di depan, salah satunya nanti tebak-tebak aja yang mana ya. Anak saya ada 2, satu SMA, satu SMP, mereka dua-duanya lagi sekolah. Saya juga aktif di Persekutuan Doa, melayani di beberapa bidang situ. Nah, Bapak Ibu semuanya, kenapa pertobatan ada harganya? Berapa harganya? Dan apa yang harus kita bayarkan pakai mata uang apa? Ini yang akan kita bicarakan hari ini. Dan emangnya kenapa sih kalau pertobatan itu ada harganya? Emangnya terus saya harus ngapain? Nah, sebelum masuk ke situ saya mau ajak Bapak Ibu semuanya, coba kita mau merenung selama sebentar aja. Saya cuma mau Bapak Ibu coba tahan napas selama 40 detik ya. Coba 40 detik, kita start dari sekarang. 33 detik lagi. 25 detik lagi. 20 detik lagi. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeng, selesai. Berhasil? Berhasil. Apa yang dirasakan Bapak Ibu barusan? Ngap. Ada lagi? Kira-kira apa yang terjadi selama 40 detik barusan tadi Bapak Ibu? Stres? Lapar? Ngantuk? Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sebuah fakta ya, bahwa dalam waktu 40 detik tadi, kita semua itu tadi nahan napas, 1 orang mati di dunia ini. Bunuh diri. Data menunjukkan 1 tahun itu paling sedikit ada 800.000 orang yang mati bunuh diri tiap tahunnya. Dan itu lebih banyak daripada jumlah orang yang mati karena perang. Ditambah mati karena dibunuh sekaligus. Dan ini data beberapa tahun yang lalu. Dipercaya hari ini datanya itu angkanya nambah lagi. Orang yang bunuh diri saat ini itu jumlahnya luar biasa sekali. Setiap kalau 800.000 itu artinya dalam waktu 40 detik 1 orang selesai hidupnya di dunia ini, diputus oleh dia sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi Bapak Ibu semua? Nah ini disinyalir karena mereka mengalami beberapa gejala-gejala yang seperti ini. Saya kasih lihat lagi gejala-gejalanya nih ya, sebelumnya gejala-gejala simptom awalnya. Nah apakah mereka mungkin suka ngerasa nggak bisa duduk diem gitu, duduk tuh udah gelisah gitu, susah bobo gitu. Suka kadang-kadang nangis sendiri tanpa sebab. Ini bukan si Timi loh yang ngarang Bapak Ibu semuanya ya, ini symptoms tentang gejala-gejala orang depresi yang bisa berujung ke tindakan shortcut tadi itu, tindakan mengambil jalan pintas tadi. Berdasarkan data dari Badan Kesehatan Internasional, World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, suka rasanya capek banget. Dan ini nggak ngomongin bahwa oh mungkin mereka udah tua kali ya, ini paling banyak orang kalau yang bunuh diri ini bukannya orang-orang yang mungkin udah
udah tua dan udah kena penyakit yang luar biasa sehingga tidak bisa disembuhkan lagi. Kebanyakan justru di usia-usia produktif pun banyak, usia 29 sampai 40 tahun itu paling banyak. Terutama pas pandemi kemarin di situ juga. Gejala lainnya lagi juga, nggak bisa fokus, marah-marah sendiri, kesinggung, kesenggol dikit, marah, suka ngerasa sedih atau gampang bersalah, kalau nggak over khawatir semua di situ. Bapak Ibu, gawatnya juga, survei juga menunjukkan bahwa di Indonesia, terutama juga di zaman-zaman pas pandemi-pandemi ini, gejala-gejala ini juga banyak muncul di tengah-tengah di antara kita. Contoh lainnya juga gejala lainnya, selera makan berubah, bisa yang tadinya jadi lapar terus atau jadi nggak mau makan sama sekali. Nah ini adalah gejala-gejala orang-orang yang depresi, orang-orang yang ngerasa hopeless, orang-orang yang ngerasa udah dead end, udah nggak ada lagi yang harus bisa dia lakukan. Dia udah nggak tahu lagi harus ngapain. Bapak Ibu, Bro and Sis semuanya, kita juga tahu biasanya orang kalau udah mengalami kebuntuan seperti kayak gini, dia udah jalan, udah ngadepin tembok, dia nggak tahu lagi harus ngapa-ngapain. Pasti yang terjadi biasanya dia akan ambil shortcut. Kalau dia kenal Tuhan, dia tidak akan ambil shortcut. Tapi kalau dia kenal Tuhan, dia tahu harus berbuat gimana. Nah masalahnya, Tuhan itu udah ada di Indonesia, udah dikenal sama orang-orang udah lama, 2000 tahun. Orang-orang banyak kok yang kenal, lokasi gereja ada di mana, tahu semuanya. Kenapa masih banyak orang masih hobi cari shortcut? Bapak Ibu semuanya, karena banyak orang cuman kenal Tuhan, sama seperti Bapak Ibu lihat lilin ini. Kelihatan lilinnya? Berasa panasnya enggak? Enggak berasa panasnya. Kelihatan tapi ya? Kelihatan. Tapi enggak berasa panasnya kan? Jadi berasa nggak fungsinya lilin ini buat apa? Enggak. Buat penerangan gitu. Tapi nggak ngepek juga ya. Soalnya udah jauh banget di situ kan, nggak kelihatan. Ini lilin ini baru akan bermanfaat kalau lokasinya memang sudah deket banget sama kita. Kayak di saya taruh tangan saya di sini, saya bisa rasain lilin ini panas. Kalau saya jalan di tempat gelap, saya bawa lilin ini, saya bisa ngelihat bahwa ini menjadi sebuah penerangan buat saya. Waktu 2 minggu lalu, waktu saya ke Pontianak, itu tempat pelayanannya itu di tengah danau di Kalimantan. Itu saya nyampe ke sana jam 10 malam. Pas nyampe jam 10 malam kena hujan gede. Jadi kita nggak bisa nyebrang, naik perahunya nggak bisa nyebrang. Kita stuck dulu di sebuah warung. Di sebuah warung yang tidak ada listrik, tidak ada sinyal handphone. Ada sinyal handphone di satu titik. Jadi semua orang kalau mau ngirim WA berdiri dulu di sini, cuma bisa kekirim di sini. Begitu geser dikit udah hilang. Nah kita stuck lah di situ berjam-jam sampai jam 10. Akhirnya udah ada yang lapar pesen Indomie, udah ada yang beli minum, beli apa semua dengan listrik penerangan seadanya saja, pakai solar panel jadi cuma ada 3 buah lampu yang masih bisa nyala. Dan saya sendiri ngerasain karena kebanyakan minum, kebelet pengen pipis. Ya, kebelet pengen pipis, ini WC-nya di mana nih kata saya. Ini di tengah hutan, itu jarak terdekat dari jalan raya yang ada aspal tuh 30 menit. Jadi dari jalan aspal, naik mobil off-road, jalanan merah, masuk sampai ke membelah hutan sawit, nyampelah ke warung itu. Pak ada WC di sini? Ada di sana. Di mana WC-nya? Masuk ke dalam situ, bawa aja sepatunya, soalnya nanti di belakang harus jalan lagi. Oh gitu, bawa senter. Sudah heran kenapa harus bawa senter segala mau ke WC gitu ya. Dianterin lah sama si bapaknya. Dianterin jalan, masuk rumahnya, tok, sampai ujung dia bukain lagi pintunya, nah suruh keluar. Nah Pak WC-nya ada di sebelah situ Pak. Di ujung, saya buka pintu, saya lihat, ya ampun tuh WC-nya, ngelewatin dulu hutan karet. Hutan karet kira-kira 30 meter, kayak tempatnya kira-kira mirip kayak tempat G30 SPKI gitulah ya. Terus nanti ada bedeng di situ, ada pagar seng, nah WC-nya ada di situ Pak, nggak ada lampu sama sekali Bapak Ibu semuanya. Saya tuh dalam hati udah mau mikir, saya mau balik lagi tadinya, udah nggak lanjut. Tapi apa mau dikata, saya di situ mau bawain retret, bawain rekoleksi buat PD di sana gitu. Kalau orangnya tahu gitu, yang bapak yang mau bawain retretnya takut gelap gitu, besok bisa pesertanya semua batal hadir kayaknya ya. Untungnya saya dibawain sebuah senter yang lebih terang dari sini. Saya bawa senternya, saya maju dan senternya bukan senter sembarangan, senter yang terang banget memang yang khusus buat outdoor activity gitu ya. Saya jalan, masuklah ke hutan itu dengan jalanan yang benar-benar kotor, sepatu saya sampai kena lumpur merah semua, masuk ke WC-nya dan akhirnya berhasil pipis dan berhasil balik gitu. Ya dengan sedikit deg-degan tapi berhasil lah menyelesaikan itu semua. Kenapa saya bisa lakukan itu semua? Karena saya punya senter dan saya bisa merasakan cahayanya itu buat apa. Sehingga saya berani maju.
Kalau enggak saya pasti mundur, kalau enggak udahlah tahanin pipis aja lah, biarin kebelet lah. Kalau enggak cari shortcut, pipis saya cari pohon terdekat gitu. Barit, ini pohon terdekat nih, daerahnya beginian lagi ya, boleh pipis apa enggak di sini? Bukan apa-apa Bapak Ibu, di situ katanya masih banyak ular juga kan. Ada ular, ada buaya di sini enggak Pak? Enggak ada buaya Pak, adanya ular paling lah, piton kecil-kecil di situ banyak. Kalau lagi hujan gini biasa pada keluar. Wah, tambah serem aja jadinya ya. Oke Bapak Ibu semuanya, artinya apa? Artinya pada saat kita bisa merasakan Tuhan, saya percaya bahwa kita itu pasti harusnya tidak akan melakukan hal-hal seperti itu tadi. Nah, gimana caranya buat supaya bisa merasakan Tuhan? Nah, tentunya itu butuh sebuah proses yang kita sama-sama tahu, yaitu namanya harus bertobat. Sini semua pasti sudah bertobat ya, makanya datang semua hari ini ke persekutuan doa. Kita semua sudah bertobat, hari ini saya mau refresh sedikit tentang harga-harga apa yang kita bayar pada saat kita mulai bertobat. Saya mau ambil bacaannya hari ini dari kitab Lukas bab 19, yang bawa kitab boleh dibuka, yang nggak boleh lihat di depan. Lukas 19, nah saya cari juga di sini. Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Ya Bapak Ibu semuanya kebaca nggak ya? Mudah-mudahan kebaca, kalau nggak saya bantu bacain dari sini. Kita baca pelan-pelan ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas, berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu, Bro and Sis semuanya, Om Tante, apa yang mau dikatakan dari bacaan ini? Kalau kita lihat di sini ya, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai. Ia adalah seorang kaya, ia berusaha melihat Yesus itu apa, tapi ia tidak berhasil. Karena banyak orang dan sebab badannya pendek. Badannya pendek ini mau bercerita tentang pada saat kita masih hidup dalam dosa, seringkali kita tuh hidupnya juga pandangannya pendek. Pendek ya di sini. Gak bisa ngelihat apa yang terjadi di luar. Yesus lewat di sebelah kita juga kita gak ngeh. Karena kita ketutupan. Kita gak bisa lihat apa yang ada di situ. Yesusnya mau lagi jalan, Yesus panggil, Yesus mau tegur, ataupun Yesus kasih kesempatan. Gak bisa tahu. Karena saya kecil. Saya ada di tengah-tengah sini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa keluar dari situ? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di situ Bapak Ibu, Bro and Sis semuanya. Zakeus melakukan 3 hal utama ini. Oke, nah ini saya skip dulu ya. Yang pertama tadi dikatakan, Zakeus dia berlari dan memanjat. Berlari sama memanjat pohon, ini bicara keluar dari zona nyaman. Ya ini saya refresh aja dulu dari yang pasti Bapak Ibu semuanya pada saat Bapak Ibu mulai belajar kenal Tuhan. Ada satu event, ada satu momen yang ngebikin Bapak Ibu mau keluar dari roda kehidupan yang rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Yang membosankan, yang ngebikin kita pokoknya jatuh dalam dosa terus, dan dosa terus itu apa yang menarik keluar? Yang ngebikin kita itu mau manjat pohon, mau lari ke depan, ngehindarin orang banyak supaya bisa cari Yesus. Kalau buat saya waktu itu, saya ini Bapak Ibu, saya jadi pewarta di depan ini bukan karena saya ini sudah aktif di PDKK, mungkin sudah 20 tahun ikut SADR atau mungkin sudah 15 tahun ikut di PDKK. Saya baru hidup pertobatan saya masih seumur jagung kayaknya. Saya baru 2015 saya kenal kelompok karismatik ini. Sebelumnya saya 25 tahun lebih kira-kira hidup di luar gereja. Saya lahir sebagai seorang Katolik, saya dibaptis waktu kecil, mama saya seorang Katolik yang taat, engkong saya bahkan adalah seorang pendeta, papa saya seorang Protestan yang baik-baik sajalah, pokoknya nggak neko-neko semua. Saya sebagai seorang anak yang kecil di tengah keluarga Kristen gitu ya, saya tiap minggu disuruh ke gereja gitu. Sampai akhirnya waktu saya udah masuk bangku kuliah tahun 96, saya tinggal di Jakarta, saya kuliahnya di Bandung. Saya menemukan kebebasan.
nggak ada si mama, nggak ada yang bangunin pagi lagi suruh ke gereja tiap hari Minggu. Jadi saya nggak pernah ke gereja. Sejak saya masuk di bangku kuliah itu, sampai saya menikah, sampai saya punya anak, bahkan waktu menikah aja saya tuh ditanya sama si mama. Tem, ini jadinya nikahnya mau pemberkatan atau mau mau misa atau pemberkatan? Apa bedanya mah? Ya kalau misa ada komuninya, kalau pemberkatan nggak ada komuni gitu. Oh, kan waktu itu kami masih kawin campur gitu. Istri saya tuh waktu itu belum Katolik. Jadi kalau mau misa harus masuk Katolik dulu. Terus saya bilang, bedanya jadi itu. Yang kepikir sama saya cuma satu. Berarti kalau ada misa jadi panjang acaranya. Udahlah yang pendek aja mah gitu. Udah pemberkatan aja, lagi nggak usah ikut-ikut sekolah belajar agama semua. Sebegitu bejatnya lah saya Bapak Ibu semuanya. Jauh, benar-benar hidup jauh dari Tuhan. Tapi waktu itu akhirnya saya belajar buat sesudah 25 tahun itu saya nggak ngapa-ngapain. Saya pokoknya hidup jauh dari Tuhan. Saya prinsip hidup saya cuman pokoknya yang penting jadi orang jangan jahat. Saya nggak jahat sama Anda nggak jahat sama saya nggak bikin masalah sama Anda jangan bikin masalah sama saya. Prinsip hidup saya cuman begitu aja. Saya lakukan itu semuanya. Hidup saya ya begitulah seperti halnya orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Masalah tetap ada, masalah banyak. Dan saya pun juga udah ngerasain hidup penuh masalah seperti apa dan gak punya pegangan. Kalau teman saya bilang itu ya kalau ada baygon rasa stroberi mungkin juga udah diminum lah 2 gelas gitu. Cuman saya waktu itu takut aja kalau minum baygon kayak apa rasanya. Tapi waktu itu saya udah hidup itu rasanya udah gak nyaman banget. Hidup penuh masalah, bisnis lagi ada masalah, sama istri gak deket, anak juga bermasalah terus di sekolah, pekerjaan gak beres-beres masalahnya, nyari kerja sampai malam yang didapat cuman kerjaannya doang, duitnya juga gak dapet. Akhirnya saya juga udah sampai pusing sendiri. Sampai satu ketika saya dijeblosin buat masuk waktu itu ke CAP, kursus evangelisasi pribadi. Nah itulah titik di mana saya itu ditarik buat lari ke depan dan manjat ke atas. Itu nggak mudah buat saya. Karena saya waktu itu aja buat ikut acara-acara gituan, saya sangat anti sekali buat ikut CAP. Saya ikut itu sampai harus diajak 3 kali, saya didaftarin CAP 5, saya nggak mau ikut, 6 saya nggak mau ikut, CAP 7 saya udah dimasukin ke grup WA, saya left grup. CAP 8 saya udah kehabisan alasan lagi, saya nggak tahu harus ngapain. Akhirnya saya masuk juga di CAP di situ. Saya masuk, saya belajar di situ, nah itulah pohon saya. Di mana saya belajar buat akhirnya manjat pohon itu seperti apa. Dan langkah kedua, Bapak Ibu, Bro and Sis semuanya, yang Zakheus lakukan adalah Zakheus cari Tuhan. Begitu dia naik pohon, dia cari Tuhan kan. Saya pun juga waktu itu pada saat saya naik pohon, saya belajar buat nyari Tuhan. Dulu nggak bisa, karena gimana mau cari Tuhan kalau nggak tahu bentuknya seperti apa. Banyak orang saat ini mau cari Tuhan, tapi nggak tahu Tuhan itu yang kayak apa. Nggak pernah belajar gimana caranya. Kalau gimana caranya nyari sebuah benda, nyari sebuah lilin, tapi nggak tahu ini namanya lilin. Nggak tahu bentuknya ini adalah silinder. Nggak tahu ini harus dibelinya di mana, nggak tahu warnanya apa. Di CAP itu, waktu itu saya walaupun dengan segala keras kepalaan saya banyak bolos, saya belajarlah buat ngedengerin. Seperti apa nyari Tuhan itu. Tuhan itu yang kayak apa. Ya tapi dasar si Timi itu CAP doang gak cukup lah buat mempertobatkan si Timi. CAP 12 kali pertemuan, 7 kali bolos saya. Red pengutusan juga gak hadir gitu. Sampai akhirnya saya pikir saya udah gak bakal lulus. Teman-teman CAP saya maksa narik saya balik lagi. Dijadiin, dia tahu kayaknya cara buat jeblosin si Timi, satu jadiin panitia, suruh jadi pemusik waktu itu. Akhirnya saya ikut lagi. Dari situ saya masuk ke Camp Pria Sejati. Di Camp Pria Sejati saya belajar ngerasain Tuhan itu gimana. Saya belajar ketemu firman Tuhan dan firmannya itu benar-benar berasa di dalam hidup saya. Sehingga saya jadi tahu, aduh luar biasa sekali Tuhan itu beneran ada ya. Saya itu orangnya penuh logika Bapak Ibu. Jadi kalau buat saya, kalau Tuhannya belum nongol di depan saya, Tuhan belum pegang tangan saya nggak lihat Tuhan ngomong sama saya, buat saya tuh Tuhan nggak ada. Gitu. Nah saya bilang waktu itu saya mau cari Tuhan tuh yang mana. Pokoknya kalau belum nongol di tempat saya mah saya nggak percaya aja. Nah di camp itu akhirnya saya ngerasain Tuhan itu benar-benar sentuh saya. Si Timi yang benar-benar otaknya logika banget itu, Timi akhirnya duduk berlutut. Dikasih tisu habis semuanya, padahal waktu masuk saya buang itu tisu, saya bilang cowok nggak boleh nangis. Anak saya kalau nangis dulu saya gampar. Tisu saya habis duluan, saya pas lagi berdoa,
Dada saya ingat banget, saya pas lagi berdoa di depan salib, saya ngerasain seperti ada satu sinar di depan dari arah salib situ. Sinarnya itu sinar kayak lampu senter, saya sampai ngelihat panitia siapa yang bawa senter ini. Senter yang terang banget, nyentrong ke sini sampai baju ini rasanya panas banget kesentrong di situ. Itu pengalaman saya pertama ngerasain Tuhan seperti apa. Akhirnya di situ saya belajar buat ngelihat. Prosesnya tapi panjang, bertahun-tahun di situ. Buat saya akhirnya bisa kenal Tuhan. Dan sesudah itu, Om Tante, Bro and Sis semuanya, kita juga tahu bahwa Zakheus begitu Yesus datang, Yesus panggil, Zakheus turun. Zakheus terus ngapain? Turun. Dan dalam proses pertobatan juga, pada saat kita udah kenal Tuhan, banyak orang, termasuk saya, nggak mau langsung turun. Turun ini bicara tentang merendahkan hati. Merendahkan hati, apakah Anda sadar bahwa selama ini yang kita lakukan ini salah atau enggak? Bahwa yang namanya bertobat itu nggak cuma ngomongin bahwa oke lah, gue mau ikut Tuhan deh sekarang. Oke Tuhan, gue ikut lu. Nggak cuma ngomong kayak gitu. Bertobat ini ngomongin adalah pada saat Anda kenal Tuhan, Anda mau mengakui dulu dosa-dosa Anda bahwa sekarang yang saya lakukan selama ini tuh ngaco loh. Saya hidup bertahun-tahun menyalahkan istri saya, karena saya bilang anak saya itu pada masalah semua, di sekolahnya juga masalah, apalagi yang cowok nih masalah kekerasan semua segala macam. Karena ya mamanya saya bilang, mamanya kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu saya bilang. Sampai udah saya bawa ke psikolog semua, 6 psikolog saya bawa. Akhirnya saya sambil keputusan satu, mamanya pun harus masuk psikolog. Biar diinin, didikan mamanya, jadi kalau mamanya nggak berubah, anaknya juga nggak akan berubah. Saya sibuk menyalahkan istri saya. Kalau istri saya nggak berubah, nih anak nggak bisa berubah. Wong saya udah orang baik. Udah 5 tahun pelayanan jadi guru bina iman anak saat itu. Udah lulus CAP, dia mah CAP aja belum. Udah ikut CAP. Udah lulus pelayanan. Jadi ini harus dipertobatkan. Masih hidupnya jauh dari Tuhan deh kata saya mah udah anak Tuhan. Pada saat saya ketemu sama Tuhan, saya bisa merasakan Tuhan. Tuhan bilang sama saya, Timi kamu tahu kenapa istri kamu kadang-kadang harus bertindak nggak sabar atau apa semuanya. Kadang harus marah. Kenapa? Karena kamu pria lamban. Kamu itu nggak pernah ngapa-ngapain di rumah. Kamu biarin, kamu serahin semuanya ke istri kamu. Nanti kalau giliran istri kamu salah, kamu marahin dia, kamu bilang dia yang salah, dia yang begini semua. Kamu bilang dia bawel lah, kamu bilang dia pemarah lah, kamu bilang dia judes lah. Kamu lihat nggak sebelumnya apa proses apa yang ngebikin dia sampai harus melakukan itu? Karena kamu lamban. Pertanyaannya apakah saya mau mengakui bahwa saya adalah pria lamban? Nah, itu butuh waktu buat saya mengakui bahwa saya sendiri itu adalah orang yang salah buat di situ. Turun bicara tentang apakah kita mau mengakui bahwa kita salah di situ. Di komunitas saya belajar akhirnya buat belajar ngomong. Ya udah saya selain ngomong sama istri saya bilang ya udah saya tahu jadi memang saya yang salah dan saya harus berubah gitu. Saya nggak ngarepin istri yang berubah. Kalau dulu saya bilang dia yang harus berubah. Hari ini saya berharap saya yang bisa berubah. Ya terus saya juga ikut ke komunitas, saya ikut ke persekutuan doa, direkrut sama Sis Yuli, diajak ayo ikut ke PD Laurentius. Saya dulu juga nggak tahu kan PD itu gimana, terus diajarin sama Sis Yuli, suruh belajar pelayanan dulu, dikasih tahu sama Bro Roland, dijeblosin ke tim multimedia. Ya belajar lewat pelayanan, saya belajar lebih dalam lagi tentang apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Belajar nebus dosa saya lah. Hidup turun di situ. Bapak Ibu, Bro and Sis semua, banyak orang stuck di tahap ini. Banyak orang begitu udah kenal Tuhan, oke saya mau ikut Tuhan, tapi dia nggak mau turun. Kalau nggak dia proses turunnya stuck. Saya nggak bilang bahwa saya langsung turun juga, saya juga butuh waktu bertahun-tahun Bapak Ibu, Bro and Sis semuanya, buat turun dari pohon. Jadi saya diam aja di situ, tengah-tengah, kalau nggak kadang-kadang udah tengah, naik lagi ke pohonnya deh, lebih enak di atas. Kelihatan semuanya daripada turun ke bawah, mempermalukan diri sendiri. Apalagi terus harus ngomong ke orang, gue dosanya banyak banget loh. Orang-orang anggap ngelihat si Timi udah kayak domba yang putih banget semua. Padahal serigala aja kalah hitam kalau tahu dalamnya seperti apa. Mau nggak ngomongin tentang buruknya kita dan ngasih tahu bagaimana Tuhan ubahkan hidup kita. Itu adalah salah satu harga yang harus saya bayar pas awal-awal. Gimana saya harus ngomongin tentang betapa bajingannya saya di depan teman-teman saya di situ. Bro and Sis, tapi di sini cerita tentang harga pertobatan nggak cuma stop sampai di sini ya. Di ayat lanjutannya kan juga dibacakan bahwa Zakheus terus berdiri ngomong sama Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Memang benar ada harga lagi yang harus dibayar. Nggak cuma sekedar naik pohon, nyariin Yesus dan turun pohon terus lunas.
Zakeus masih harus bayar harga lagi. Dia mau balikin yang dulu pernah dia ambil. Nah di sini bro and sis, Bapak Ibu, Om Tante semuanya, kita juga mau bicara ada satu hal lagi juga yang banyak menghalangi orang buat masuk ke pertobatan yang sejati. Hal lain itu apa? Ini di Katekismus Gereja Katolik 2608. Dikatakan sebelum kita bawa persembahan ke atas altar, ngasih persembahan buat Tuhan, kita harus berdamai dulu dengan saudara kita. Jadi nggak bisa datang ke altar, bawa persembahan, tapi masih ada kedengkian, ada kebencian, ada masalah, karena nggak akan bisa. Nah dulu saya nggak paham, kenapa itu maksudnya? Kenapa kita nggak bisa lakukan hal seperti kayak gitu? Sis Nova boleh bantu saya ke depan, Sis Nova. Belakangan saya lihat waktu itu. Salah satunya, pada saat saya dulu hidup dalam penuh masalah, saya waktu itu lagi penuh dengan trouble, saya hidup dalam dosa semuanya. Saya kan juga mengalami banyak kegetiran, kekesalan sama orang tua saya, sama rekan bisnis saya, sama istri saya. Dan setiap kali kita hidup penuh masalah, apa yang terjadi? Kita tuh nyimpenin sampah. Kita kesel lagi sama orang lagi. Wih, ngeliatin si Vero ya. Kenapa sih si Vero kayak gitu, gini segala. Simpan lagi sampahnya lagi. Terus kita lagi pelayanan lagi nih. Lagi pelayanan, mau nyanyi semua. Datang di depan gitu ya. Parkir udah ditempatin sama orang, gak dapat parkir. Akhirnya kesel, marah-marah lagi sama tukang parkir. Sampah lagi dikumpulin. Habis itu masih lagi ngelihat lagi pas ke belakang, ngelihat lagi ke Pak Surya mana kabelnya ini semuanya. Belum datang Pak Surya ternyata kabel ketinggalan, kesel lagi sama Pak Surya, tambah lagi gitu. Tadi masih banyak lagi tuh padahal. Nah, masih banyak. Kita itu pada saat hidupnya masih belum ngikut Tuhan, kadang-kadang udah ikut Tuhan juga masih sama. Setiap kali kita ada masalah, masalahnya dikumpulin. Ya, terus nanti pas pulang lihat suaminya nyebelin, udah disiapin makan malah makan di luar. Gitu. Lihat lagi muka suami tambah penuh. Nah. Habis itu nanti jalan lagi gitu kan. Mau jemput anak, lagi jemput anak terus dipanggil sama gurunya. Mam kesini bentar. Kenapa? Tadi anaknya mami itu kayak gini. Maaf, tambah kesel lagi sama si anaknya. Masih lagi abis jemput sama anaknya dikasih tahu, kenapa kamu tadi kayak gini ke si yang lain? Kenapa kamu melakukan hal itu semua? Terus anaknya, soalnya tadi dia begini, Mam, udah begini. Nah, oke, Sis Nova, silakan bawain pujian. Jangan turun dulu. Berarti sekarang saya mau tanya, bisa nggak sekarang bawain pujian, bawain tempat segini banyak? Nggak bisa. Beban ini nggak cuma ngomongin bahwa kita kalau sekarang bawain beban, saya utang banyak, saya ini banyak. Itu cuma sebagian, kebencian, kedengkian, iri hati, kekesalan semua. Ini kalau dikumpulin, ya nggak akan selesai. Mau dibawa, terus ketemu nih gitu ya, ketemu. Sis Vero boleh maju ke depan, Sis Yuli aja, Sis Yuli. Boleh maju ke depan gitu. Ketemu ngobrol-ngobrol sama Sis Yuli, diapain? Dioper-oper. Dioper-oper, jadi akhirnya semuanya punya sampah. Dan kadang-kadang udah lagi ngobrol, ini ceritanya. Dan ceritanya ini Sis Yulinya bukan anak Tuhan. Kalau ketemunya sama bukan anak Tuhan, sampahnya tuh biasa beranak. Nambah lagi gitu loh. Kalau ketemunya anak Tuhan mungkin. Kalau ketemunya sama bukan anak Tuhan biasanya ngobrol nih, sampahnya beranak pinak. Padahal kalau ketemu sama anak Tuhan, kalau ketemu sama Tuhan, Tuhan cuma bilang yang namanya punya sampah dibuang ya, buang, masukin. Nah, masukin. Nah, sekarang kalau nyanyi lebih gampang kan? Oke, thank you. Terima kasih, silakan duduk. Bro and sis semuanya, seringkali kita bawa masalah dalam hidup ya. Kita bawa kedengkian, kita bawa kebencian, kita bawa kekesalan. Itu jangan dipiara. Gak ada gunanya miarain sampah. Sampah itu harus dibuang. Satu hal yang menghalangi kita buat masuk ke pertobatan sejati adalah masih hobi ngumpulin sampah. Ada dua karakteristik manusia sebenarnya di dunia ini saya baca nih. Satu, yang ingatannya luar biasa tajam. Satu lagi, yang biasanya ingatannya luar biasa pelupa. Jadi ya berbahagialah yang biasanya sering pelupa ini. Cepet sih dia lupa gitu. Cuman dia tahu dia kesel. Misalnya saya ngeliat Yuli, pokoknya saya kesel sama Yuli. Tapi saya nggak tahu kenapa keselnya, soalnya saya udah lupa. Ada lagi
yang ingatannya super luar biasa gitu ya. Nggak usah ngelihat juga ngebayangin udah tahu, begitu ngelihat Yuli udah langsung, udah pokoknya kesel udah keluar semua di situ. Mau apapun tipe Anda manusia seperti apapun, kalau Anda masih suka nyimpenin sampah, Anda akan jadi yang seperti saya alami dulu. Kenapa si tim ini proses pertobatannya bisa sampai lama banget, sampai bertahun-tahun. Kenapa si tim ini jadi tobat kumat. Karena ya sampah disimpenin. Sampah disimpenin, nggak mau dibuang. Kalau kita benar-benar mau serahin sama Tuhan, kasih ke Tuhan, sampahnya buang aja ke Tuhan. Dah, Tuhan saya kesel sama Pak Surya, saya tadi datang telat gitu misalnya. Udah datang telat, bawa makanan cuma sendiri lagi, ngajak-ngajak gitu. Udah tahu saya lapar gitu kan. Ya udah, tapi Tuhan saya mau lepasin pengampunan. Saya kasih, Bro and Sis nanti bisa ikut lah, banyak kan tempat buat belajar, buat yang bisa konseling, bisa apa ya buat melepaskan pengampunan. Jadi kalau memang punya kekesalan harus dibuang, karena ini akan menunda, akan menghambat. Bro and Sis semuanya, Om Tante, ini baru tahapan buat sampai ke pertobatan. Tapi hari ini tema yang kita yang sebenarnya adalah harga dari sebuah pertobatan. Harga dari sebuah pertobatan. Nyampe bertobat aja susah atau gampang buat bertobat? Susah nggak? Susah buat sampai jalan sampai ke sini semuanya. Sama seperti kalau saya bilang, kita kalau sekarang ikut balapan motor, nyusul buat jadi juara 1 susah nggak? Buat sampai di juara mimpin di depan, susah nggak? Susah. Yang lebih susah lagi adalah yang berikutnya. Mempertahankan supaya Anda bisa terus di depan. Itu lebih nggak gampang. Buat ngejar jadi juara 1 itu susah. Tapi buat mempertahankan si juara 1 itu lebih susah lagi. Harganya lebih mahal lagi. Apa aja harganya? Banyak loh, udah bertobat. Saya kasih tahu satu hal Bro and Sis semua. Pada saat Anda bertobat, foto Anda kira-kira udah dicetak tuh segede kayak gitu tuh. Oh pertama mungkin segede jam lah, segede jam tuh. Nah foto orang-orang bertobat itu udah langsung dicetak, kira-kira ukuran berapa R itu? 10 R. Nah itu udah langsung dipajang di mejanya si iblis. Iblis akan udah ngeliatin. Udah punya mukanya Yuli, mukanya Nova, mukanya Philip, mukanya Cindy, mukanya si Timi, mukanya Pak Surya. Berharap supaya kita kejeblos, balik lagi. Iblis akan sangat berharap kita balik lagi ke dunia lama. Dan ini terjadi dalam hidup saya. Tuh saya udah bertobat gitu ya. Ujiannya nggak usah susah-susah. Istri saya waktu itu akhirnya ikut CAP kan. Udah ikut CAP, terus kenal Tuhan sampai Toto dia minta sendiri dibaptis ikut Tuhan. Udah dia dibaptis ikut Tuhan. Toto dapat ujian pertama kita. Lagi keluar, waktu itu dia kalau nggak salah lagi nyetir mobil, keluar dari dekat di sekitar jalan Pajajaran situ semua. Begitu keluar salah belok. Begitu salah belok, ada Pak Polisi langsung di situ. Langsung deh, prit. Suruh minggir. Suruh minggir, begitu minggir, polisinya kan langsung bilang, "Bu, turun ke pos," gitu. Istri saya nggak mau turun. Lagi ada anak kecil, udah di sini aja, salahnya apa gitu. Ya salah gini, minta SIM STNK, kasih lihat SIM STNK. Dan seperti biasa polisinya nawarin buat damai, "Ibu turun aja ke pos." Enggak usah. Gitu. Terus jadi gimana? Ya udah, ditilang aja. Bapak Ibu, Bro and Sis semuanya, saya sama istri saya ini dulu ya, coba waktu dulu kami belum bertobat 10 tahun yang lalu, itu polisi kalau ketemu kami sebenarnya kesian loh. Begitu polisi ketemu sama kami, habis itu polisi benar-benar bisa saya maki-maki semuanya. Saya dulu pernah, saya ingat banget, lagi ada rahasia lampu merah, begitu lagi ada rahasia, polisi nyetopin kami, baru buka jendela aja, begitu saya buka jendela langsung saya makiin tuh polisi. Saya marah-marahin, wah pokoknya semua keluar dah kata-kata binatang apa segala macam gitu, sampai akhirnya polisi bilang, "Udah jalan lagi, jalan." Trik saya diajarin gitu satu sama seseorang, bahwa pokoknya cara ngelawan polisi adalah satu, lu mesti lebih galak dari polisinya. Pokoknya lu marah-marahin dulu dah semua. Pokoknya polisi itu paling males sama ketemu sama orang yang rese. Karena biar dia pasti lebih mikirin, lebih cari yang gampang-gampang aja. Jadi pokoknya lu datang lu marah-marahin aja, dan itu saya lakukan berkali-kali. Jadi kalau saya di stop polisi, habis dia udah polisinya deh. Udah sesuai aja pokoknya polisi nangkep kita. Hari itu polisinya nangkep kita gitu kan. Itu kalau kita mau, bisa kita marah-marahin. Tapi waktu itu kita belajar yang namanya salah gitu kan. Tapi terus ditilang, ya ampun gitu kan. Terus ditilang apa kata dunia, apalagi kok ketahuan sama keluarga gitu. Akhirnya si Timi sama si Fili kena tilang juga gitu. Aduh, muka mau ditaruh di mana gitu. Terus nanti ini mesti diapain itu. Tapi waktu itu pergumulan terjadi, ya udah akhirnya ya udah tilang aja. Biarin aja deh, nggak tahu mesti diapain.
Kita mau belajar, ikut Tuhan itu mesti ngapain gitu. Mesti belajar, harus ikut jujur, ikut sidang ya udah ikut sidang gitu. Istri saya bingung cuma terusnya kita sama-sama nggak pernah ditilang, jadi kita juga nggak tahu ini kalau udah terus di sidang ngambilnya di mana ya. Polisinya masih nawarin loh, ibu besok ke kantor kami aja udah, nanti di sini gitu. Enggak, udah nanti kita sidang aja. Saya tahu bahwa pokoknya kita tinggal datang aja lah ke sebuah pengadilan dan pokoknya bayar dendanya nanti ambil di situ. Masalahnya pengadilan yang mana gitu, pengadilan di ini dia. Nah istri saya sama saya waktu itu sama-sama bingung. Akhirnya waktu itu ya udahlah doa aja dalam hati ini nggak tahu lah mesti gimana Tuhan. Tolong ini aja. Terus pokoknya besoknya istri saya nanya ke temennya. Kebetulan temennya ada, dia kan dulu kuliahnya di Fakultas Hukum. Jadi banyak temennya yang memang udah berperan jadi pengacara dan hakim gitu. Bukan niat mau cari bantuan, nanyain doang. Ini kalau namanya, dia nanya ke temennya. Kalau nyari sidang, mau ikut sidang, gitu, sidang SIM kayak gini, ini di mana, pengadilan mana gitu. Temennya cuma bilang, hah kenapa lu Phil? Gini. Ya di gini. Mana coba lihat suratnya gitu, foto gitu. Ya udah tungguin aja nanti kan. Istri saya sama-sama bingung, kenapa gitu. Toto besoknya, nih udah nih, minta alamat lu, nanti gua gojekin ke sana. Toto digojekin aja ke kami, Bapak Ibu semuanya. Dibayar pun juga nggak mau. Jadi kita sampai sekarang masih pegang tuh, surat tilangnya juga ada di situ. Masih surat tilang masih ada di kita, STNK tapi udah balik ke kita, nggak keluar duit sama sekali juga lagi di situ Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu, Tuhan juga gak pernah berutang. Pada saat kita mau belajar ikut jalan Tuhan yang benar, Tuhan juga minta sama kita buat ikut jalan Tuhan itu jangan tanggung-tanggung. Kalau memang mau jujur ya jujur, jangan jujur setengah-setengah. Dan itu buat kami berdua berat itu buat kayak gitu. Terutama biasa ya, udah biasa hidup juga sogok sana, sogok sini gitu. Mau hidup lempeng gitu juga. Aduh tapi kan nanti males banget nih, mesti ke kantor polisi, mesti begini, mesti nyogok ini, mesti ikut sidang, mesti apa. Pengennya ambil yang shortcut aja deh gitu. Tapi ya Tuhan kasih alternatif lain. Dan jujur pula, nggak pakai nyogok, kita nggak nyogok apa-apa gitu. Temennya Toto ngambilin sendiri, ngasih sendiri ke kita. Udah beres aja pokoknya semuanya. Puji Tuhan. Ada satu kejadian lagi juga, di mana kami juga digoda lagi. Karena iblis itu hobi banget menggoda. Ini harga yang harus Anda bayar. Pada saat Anda bertobat, Anda akan sering digoda. Digoda buat balik lagi. Ini kejadiannya nggak jauh-jauh banget, waktu lagi pandemi lagi hot-hotnya ya tahun kemarin gitu. Saya harus ada tugas luar kota, saya terbang ke Pekanbaru. Waktu itu namanya penerbangan sampai ke sana harus swab kan, sebelum terbang harus antigen dulu di Bumame. Nyampe sana mau terbang balik, swab dulu, hasil swabnya masuk Peduli Lindungi baru boleh naik pesawat. Saya waktu itu jadwal padat banget, cuman 1 malam di sana, begitu nyampe saya harus rapat ini itu, dan besoknya pun saya rapat sampai siang, selesai itu saya cuma punya waktu 1 jam buat langsung balik ke airport, bareng sama rombongan. Saya udah mikirin gimana caranya saya swab ya, saya nggak tahu tempat swabnya di mana. Kalau di Bandung mah deket, saya cek di airport kayaknya ada deh, tapi saya belum pernah swab di airport. Antrinya gimana, keburu atau enggak, terus lokasinya di mana, airport Pekanbaru kan gede. Teman serombongan saya bilang, Bro, udah swab belum buat besok? Belum, udah sok sini KTP mana? KTP buat apa? Udah sini cepetan nanti hasil swab keluar. Ternyata dia nawarin, di swab tanpa harus nge-swab. Bayarnya sama, 90.000 juga. Hasil Peduli Lindungi langsung hijau. Tanpa kita harus datang ke sana. Kan solusi tuh. Dalam satu sisi, waduh jawaban Tuhan nih kata saya nih ya. Tuhan tahu aja si Timmy kepepet gitu. Siapa tahu saya begitu datang saya langsung. Jadi kan saya nggak usah lari-lari ke airport. Saya bisa tenang gitu kan. Tapi terus saya mikir, kemarin habis ada kejadian juga tuh ya. Yang orang-orang yang pada nge-swab palsu atau apa segala. Kan nggak boleh itu. Nanti kok ketahuan, waduh jadi viral lagi. Ada pewarta BPK Bandung nih, tahu ketangkep masuk koran lagi gitu kan. Terus saya bilang, gimana Tuhan? Tapi ini kalau saya nggak swab, saya bisa-bisa kalau swab dulu di airport, saya ketinggalan pesawat. Terus akhirnya saya masih bingung, saya mesti ngapain. Teman-teman saya satu rombongan, kurang ajar, mereka store KTP semua. Udah keluar, udah nih, udah hijau kata dia. Mereka semua udah hijau, cuman tinggal saya satu sama anak buah saya yang belum swab. Akhirnya saya putuskan waktu itu, saya mau ikut aja deh jalan yang lurus deh. Nggak tahu lah ntar gimana, 1 jam dah. Saya kan udah web check-in, jadi saya nggak perlu ke check-in counter. Saya tinggal langsung aja lah naik ke pesawat. Cuman waktu emang luar biasa mepet. Saya jalan ke airport, mendekati waktunya 1 jam sebelumnya. Dan luar biasa, udah 1 jam jalan keluar sampai gerbang hotel. Anak buah saya terus baru ngomong, Pak sebentar Pak. Kenapa saya bilang?
Handphone saya ketinggalan. Masya Allah kata saya, udah waktu kita mepet begini pakai acara ketinggalan handphone lagi. Balik lagi lah kita ke sana, ke hotel, ngambil handphone dia. Saya udah deg-degan, ya ampun. Waktu tinggal 45 menit, ini nyampe airport saya nggak tahu swabnya ada di mana. Gitu. Akhirnya saya sampai ke tempat airportnya, tanya sama orang tempat swabnya di mana, dikasih tahu ada di sana. Nyampe ke sana puji Tuhan, kosong, langsung swab cek keluar gitu kan. Langsung hasil keluar, ya akhir kata hasilnya bagus, saya langsung naik pesawat. Ya pas tepat pada waktunya lah, last call, saya nyampe ke pesawat. Teman saya mah semua udah di dalam pesawat, semua udah ongkang-ongkang kaki gitu lagi santai-santai mereka. Si Timmy baru datang gitu dari situ ya. Tapi Bapak Ibu Bro NC semuanya, hari itu saya punya rasa kelegaan yang luar biasa banget gitu. Cuman gara-gara satu hal simple. Nge-swab mandiri gitu ya, nge-swab bayar sendiri, bayar 90.000, tapi saya rasanya berhasil ngelawan godaan si jahat. Buat bisa ngelawan hal-hal yang digoda sama si iblis buat saya balikin lagi. Karena saya tahu kalau sekalinya saya balik ngikutin dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang gedenya akan mulai menyusul. Saya sudah lakukan itu. Saya bukan orang suci yang pada saat saya bertobat, saya langsung berhenti melakukan semua dosa. Enggak. Saya masih lakukan, saya balik lagi dan akhirnya makin jatuh. Hidup makin berat. Saya nggak mau balik lagi ke hidup waktu itu nggak ada Tuhan. Hidup yang rasanya pokoknya kedinginan terus, gelap, nggak ada senter. Kan kalau lagi tempat gelap nggak ada senter itu rasanya stres, rasanya hidup penuh ketakutan, rasanya hidup itu penuh ketidakpastian. Saya nggak mau balik lagi ke tempat itu. Saya udah ngerasain. Saya nggak mau sampai ada pikiran-pikiran aneh yang ada di situ. Saya udah menikmati sekali apa yang sekarang Tuhan udah kasih buat saya. Masalah masih ada nggak sesudah bertobat? Masih. Nggak ada yang ngomong bahwa pada saat kita udah ikut Tuhan, masalah berhenti. Nggak ada. Masalah akan tetap ada. Selama Anda hidup, artinya masalah masih akan tetap ada. Artinya juga selama Anda masih punya masalah, Anda itu masih hidup. Bersyukurlah. Tapi pada saat Anda ikut Tuhan, Anda akan punya senter gede yang nerangin sehingga Anda tidak lagi merasa takut. Kalau yang saya suka bilang, kayak masuk ke rumah hantu, tapi bawa senter terang. Nggak bakal takut Bapak Ibu semuanya. Coba ke rumah hantu lagi terang-terang, terus diterangin semua lampunya. Nggak takut. Roller coaster aja, sekarang ada wahana baru tuh di Dufan. Roller coaster di tempat gelap. Ya jadi bukannya masuk rumah hantu lagi, roller coasternya digelapin. Jadi kita nggak bisa ngelihat apa-apa di dalamnya. Memang orang-orang tahu hidup di dunia di tempat gelap itu tuh nggak enak. Pada saat kita nggak punya cahaya buat nerangin hidup kita, itu nggak enak. Nah, buat Anda yang sudah merasakan pertobatan saat ini seperti apa, pasti udah tahu nikmatnya hidup bareng sama Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar buat di situ. Harganya adalah jangan mau balik lagi. Jangan lagi nyimpen kebencian. Jangan lagi nyimpen kedengkian. Jangan lagi mau pikir-pikir, udahlah kan dosa-dosa kecil doang. Udahlah mau begini, ini mah gak apa-apa. Karena semua itu ada harganya nanti harus dibayar. Lebih baik bayar harga ke Tuhan daripada bayar harga ke si jahat. Susah atau enggak? Oh susah. Sebagai penutup saya mau kasih tahu satu slide ini. Bapak Ibu, Bro NC semuanya, kalau tadi kita lihat pada saat Yesus datang ketemu sama Zakeus, Yesus mengatakan ini, Zakeus, turunlah sebab aku harus datang ke rumahmu. Bapak Ibu, Bro NC semuanya, ayat ini mau ngomong apa? Tuhan ngomong, aku harus datang ke rumahmu. Yesus nggak ngomong, Zakeus turun yuk, aku mau ke rumah kamu. Aku habis ini mau ke tempat kamu. Enggak, Yesus bilang, aku harus datang ke rumah kamu. Bapak Ibu Bro NC semuanya, bukan Zakeus yang cari Tuhan. Tapi Tuhan selama ini sudah cari Zakeus. Selama ini Tuhan tuh gak pernah kemana-mana. Tuhan cari Anda, Tuhan cari saya. Makanya pada saat ketemu, dia udah tahu harus kemana. Timmy turun, saya harus ke rumah kamu. Fili turun, saya harus ke rumah kamu. Selama ini Tuhan nyari kita. Selama ini Tuhan tuh udah manggilin kita. Kitanya tuh gak pernah mau dengar semua. Bapak Ibu Bro NC semuanya, mari kita tundukkan kepala.
Yesus katakan Yesus mau ke rumah kita. Bukan Yesus mau ke rumah kita, Yesus harus ke rumah kita. Yesus kangen buat hidup terus di hati kita, Bapak Ibu. Karena Yesus pengen bisa bermain sama kita lagi, bisa ngobrol sama kita lagi. Satu hal yang selama ini mungkin tidak kita lakukan sama Tuhan. Karena kita ngerasa jauh sama Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, apakah selama pandemi ini kita makin dekat atau makin jauh sama Tuhan? Apakah selama pandemi ini kita benar-benar belajar gimana caranya cari Tuhan? Apakah selama pandemi ini kita benar-benar belajar buat ikut jalan Tuhan yang benar? Atau malah kita selama pandemi ini balik lagi ke dunia lama kita? Kita lupa, bukan cuma kita yang udah bayar harga loh. Yesus sudah bayar harga buat kita. Yesus sudah disalib. Apa kita mau Yesus disalibkan lagi berulang kali buat menebus dosa kita? Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu semuanya mengingat berapa kali kita selama 3 tahun ini udah menyalibkan Yesus kembali berulang kali. Dengan segala perbuatan kita yang menyedihkan Yesus. Perbuatan kita yang ngebikin kita balik lagi ke dunia lama. Itu sama aja dengan menyalibkan Yesus kembali. Yesus yang sudah berdarah-darah, yang sudah hancur mukanya, dagingnya sudah terkoyak. Apa kita masih mau minta Yesus sekarang yang bayar harga buat kita? Tuhan bilang sama kita, untuk bertahan dalam pertobatan, kuncinya cuma satu. Undang terus dia. Jangan pernah berhenti mengalami dia. Terus berkomunitas. Terus dengarkan firman. Terus berdoa. Terus layani dia dan sesama kita. Maka Tuhan gak akan pernah kemana-mana. Benar Bapa, kami hari ini Bapa menyadari betul bahwa kami sering sekali menyakiti hati-Mu lewat perbuatan yang kami lakukan berulang kali. Hal-hal kecil yang kami sangka itu bukan apa-apa. Tapi itu menyakiti hati-Mu dan membawa kami keluar dari pertobatan kami. Hari ini Bapa, kami mau menyatakan bahwa kami mau berhenti menyakiti hati-Mu. Kami mau berhenti melakukan hal-hal yang membuat kami jauh dari Engkau itu. Kami mau belajar untuk mengenal perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kami makin merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Seperti Kau pun telah mati Tuhan, di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kami juga mau katakan ini Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan
cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Kami mau katakan terus, Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Benar Tuhan, kami mau letakkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar semua yang Kau kehendaki terjadi dalam hidup kami. Kami mau berhenti untuk menjauh dari Engkau. Kami mau berhenti untuk melakukan hal-hal yang menyakiti Engkau. Kami mau belajar hanya berserah dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Bila setiap perbuatan yang kami lakukan, kami takut bahwa nanti ada konsekuensi yang buruk dalam hidup kami. Kami mau biarkan, karena kami percaya Tuhan, Kau yang akan campur tangan. Bila ada kekhawatiran yang muncul, akibat perbuatan yang kami harus lakukan untuk membela iman kami mau biarkan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa malaikat-Mu akan Kau kirimkan untuk menjaga kami. Dan Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kuatkan hati kami Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padamu seperti yang Kau ingini. Telah mati dan tinggalkan cara hidup yang
Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebab kami percaya hanya Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sungguh luar biasa ya hari ini khotbahnya, di mana kita diingatkan untuk selalu bertobat. Mari saat ini kita mau lanjutkan dengan doa umat ya, ada. Yuk Tante. Mari Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang begitu menyentuh, sharing yang begitu menguatkan kita semua untuk kita semakin hari semakin berubah kehidupan kita mau bertobat. Untuk itu mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di dalam surga, hanya pujian, hormat, kemuliaan yang boleh senantiasa kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Di mana pada pagi hari ini juga kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman yang meneguhkan kami, firman yang menyadarkan kepada kami bagaimana pentingnya pertobatan yang boleh setiap kali kami lakukan Tuhan. Kami menyadari segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari semuanya Tuhan, dan pada pagi hari ini Engkau boleh mengingatkan kepada kami pentingnya pertobatan itu agar kami boleh senantiasa hidup bersama Engkau di dalam terang-Mu. Kiranya Engkau berkati Bapak Timi, Engkau berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati untuk kesehatannya, dan Kau juga senantiasa menyertai dia untuk dia boleh semakin hari semakin setia kepadamu di dalam seluruh pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk saudara kami yang boleh berulang tahun, untuk Ibu Lili dan Ibu Trace John. Engkau yang telah pelihara dia selama ini dengan segala suka duka yang dialaminya. Biarlah kami mau serahkan seluruh kehidupan Ibu Trace John dengan Ibu Lili ini ke depan. Kiranya dia boleh senantiasa merasakan sukacita, damai sejahtera bersama Engkau, dan Engkau juga berkati untuk pelayanannya. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berhalangan hadir. Kiranya Engkau mentilik mereka pribadi lepas pribadi. Apapun juga yang menjadi masalah mereka, di dalam segala pergumulan mereka, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau satu-satunya Allah andalan kami. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Engkau merupakan tabib di atas segala tabib. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan seluruh apapun juga yang masuk ke dalam tubuhnya, dan Engkau juga berikan kesehatan pada mereka Tuhan. Engkau juga berikan kasih-Mu yang melingkupi bagi keluarga yang melayaninya. Khususnya kami berdoa untuk Ibu Lina Tisna yang belum lama ini kakinya terkilir. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Ibu Maria Setiawan yang lutut kanannya merasa sakit. Kiranya Engkau sembuhkan dia, dan pada waktu-waktu yang akan datang boleh berkumpul bersama kami untuk berdoa dan memuji Engkau di ruang doa ini Tuhan. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga mohon perlindungan-Mu untuk suatu keluarga dari Ibu Rita. Kiranya Engkau mendampingi dia dan berikan kesehatan serta kebahagiaan di dalam kehidupannya. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Ardi, di mana dia mempunyai kerinduan untuk menjual rumahnya. Engkau yang tolong Tuhan, kirimkan orang yang akan serius membeli rumahnya dengan harga yang pantas, dan berikan pula kesehatan untuk seluruh keluarganya. Marilah kita mohon. Bapak yang penuh kasih, begitu banyak permasalahan yang kami hadapi, terutama kami saat ini tersentuh dengan seluruh keberadaan
masalah yang sedang dihadapi oleh saudara kami, Ibu Boni. Tuhan, kami tidak sanggup dan tidak mengerti apa yang sedang dialaminya. Tetapi di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kami mau serahkan seluruh permasalahan Ibu Boni ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan membuka jalan untuk dia, Tuhan, apa yang dia harus lakukan. Kiranya hikmat marifat-Mu menyertai Ibu Boni ini. Juga Engkau berkati untuk anak, mantu, dan cucunya. Marilah kita mohon. Terima kasih Bapa untuk semua wujud-wujud yang boleh kami naikkan pada pagi hari ini. Engkau lebih lagi mengetahui seluruh wujud yang belum terungkapkan pada pagi hari ini. Dan kami percaya dan yakin Engkau senantiasa merenda kehidupan kami untuk kami semakin indah di hadapan-Mu. Berikan kepada kami roh kesetiaan. Ajar kepada kami untuk membuang sifat-sifat buruk kami. Ajar kepada kami untuk membuang sampah-sampah yang selama ini kami simpan. Baik sampah kebencian, sampah kejengkelan. Segala sampah yang tidak berkenan ini kami pada hari ini kami mau bakar, dan biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan kelegaan dan damai sejahtera sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami mau satukan doa kami di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Engkau Bunda Yesus, Bunda kami juga. Sampai kelas segala ungkapan syukur dan wujud-wujud doa kami, dan terimalah salam hormat kami ya Bunda. Salam. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Makasih Tante. Ya, saat ini kita mau masuk ke dalam persembahan. Kita sudah banyak menerima pada pagi hari ini, apapun itu, berkat-berkat, segalanya. Saat ini kita mau mempersembahkan sebagian dari yang kita miliki untuk Tuhan kita, untuk kemuliaan namanya, dan biarlah ini semua dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Mari kita mau katakan bahwa berkat Tuhan selalu ada bagi kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menerangi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yang disum boleh transfer ya. Ada ya yang di
surga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini masuk ke dalam pengumuman dari siapa? Oke, Pastor Tia. Monggo Pastor Tia. Ya, Bapak Ibu terkasih, apa kabar? Mau dengar firman lagi? Kita pulang sore. Oke, terima kasih Fatimi untuk firman hari ini yang luar biasa. Kita diingatkan untuk naik pohon. Ya, kita diingat. Ini tepuk tangan buat saya apa buat Fatimi? Oh, saya udah GR. Ya, kita diingatkan untuk naik pohon. Jadi pulang dari sini Bapak Ibu, di luar banyak pohon. Silakan naik, jangan turun kalau belum dipanggil sama Yesus. Ya. Pengumuman hari ini hanya satu, kita ketemu lagi nanti tanggal 2 November. Di tempat ini kita akan misa bersama Pastor Hendra. Karena 2 November itu hari arwah, misa arwah nanti kita di sini. Jadi Bapak Ibu kalau punya saudara yang sudah meninggal boleh dibawa ke sini. Fotonya saja, belum selesai. Fotonya bawa ke sini, mau orangnya juga boleh. Wah, jejer. Nanti saya lari pulang. Ya, jamnya sama, jam 9 kita akan sama-sama misa di sini. Ya, silakan yang punya saudara, yang punya keluarga, yang punya siapapun sudah meninggal, boleh dibawa fotonya. Tapi jangan sebesar begitu. Nanti penuh di sini gitu ya. Fotonya yang kecil-kecil aja lah gitu ya. Oke? Tuh. Ya, nanti Bapak Ibu ya, nah begini, nanti nama-namanya disetorkan dulu. Bagi Bapak Ibu yang tidak masuk di dalam grup WA-nya PD Lansia, ada nggak yang nggak masuk? Atau semua ini ada di grup lansia? Ada sebagian, ada enggak kan? Kalau yang enggak, Bapak Ibu tahu kalau ada PD dari siapa? Nah, kirim WA-nya ke dia. Nanti dia yang masukin ke grup, nanti sampein gitu ya. Dari siapa Bapak Ibu dapat informasi tentang PD, kirim namanya ke yang dia, ke yang bersangkutan. Nanti dia yang kirim ke grup gitu ya, tanggal 28. Maksimal 5. Oh, maksimal 5 tahun. Harusnya bebas kali ya. Oh, minimal 5 tahun, jadi yang baru kemarin jangan. Oh, 1 sampai 5. Ya.
tanggal 28 terakhir bagi Bapak Ibu yang hadir di sini maksimal 5 tahun. Karena kalau lebih dari 5 tahun kita anggap sudah masuk surga. Kalau nggak yakin cari paroki lain. Baik, itu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Kita ketemu lagi tanggal 2 November. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik. Saat ini kita mau mengakhiri persekutuan doa kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebersamaan kami pada pagi hari ini, di mana kami benar-benar bisa mendengarkan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, di mana kami harus melakukan pertobatan, dan di dalam pertobatan itu ada harga yang harus kami bayar. Kami harus terus berproses dan kami harus berpegang kepadamu. Kami tahu kalau kami tidak dapat melakukannya sendiri, hanya bersama Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami mampu melakukannya. Oleh karena itu, ya Yesus, biar Engkau sendiri yang selalu menyertai kami, yang selalu mengingatkan kami, untuk kami dapat membayar harga dari sebuah pertobatan. Terima kasih untuk pagi hari ini sampai siang hari ini. Dan bila sebentar kami pun mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau melanjutkan segala aktivitas kami. Biarlah Engkau sendiri yang terus menyertai kami. Engkau sendiri yang akan terus membimbing kami. Dan Engkau sendiri yang akan selalu terus mengingatkan kami agar kami benar-benar dapat melakukan pertobatan setiap hari. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang merasa diberkati Tuhan boleh berdiri. Ya, kita mau bulan ini bulan apa? Ada yang tahu? Bulan Maria atau bulan Rosario? Yakin bulan Rosario? Iya benar ya, bulan ini bulan Rosario. Oleh karena itu kita mau angkat satu lagu ini sebagai pujian kita kepada Bunda Maria, sebagai penghormatan kita kepada Bunda Maria. Salam Maria. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Terpujilah engkau di sepanjang masa. Terpujilah engkau di sepanjang masa. Terima kasih, sampai jumpa 2 minggu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih juga kepada teman-teman yang di Zoom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.